Di zaman sebelum air bah, dunia dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang namanya terus menjadi bahan perdebatan dan teori selama ribuan tahun. Mereka adalah Nephilim, sosok misterius yang digambarkan sebagai keturunan malaikat dan manusia. Namun, siapakah sebenarnya mereka dan bagaimana mereka mempengaruhi sejarah manusia? Mari kita mulai. Kisah Nephilim berawal dari kitab Kejadian dalam kitab Ibrani. Disebutkan bahwa di zaman sebelum air bah, ada sekelompok malaikat yang dikenal sebagai The Watchers atau para pengamat yang dikirim ke bumi untuk mengamati umat manusia. Namun, para malaikat ini kemudian tergoda oleh kecantikan perempuan manusia dan memutuskan untuk menikahi mereka. Dari persatuan ini, lahirlah Nephilim, yang digambarkan sebagai raksasa dengan kekuatan yang luar biasa. Kitab Kejadian 6, 1-4 menggambarkan bagaimana anak-anak Tuhan atau malaikat jatuh ini menikahi anak-anak perempuan manusia, dan lahirlah para Nephilim yang menjadi pahlawan-pahlawan kuno, terkenal di sepanjang zaman. The Watchers atau para pengamat adalah malaikat yang dikirim untuk menjaga dan mengawasi umat manusia. Namun, dalam pemberontakan mereka terhadap Tuhan, mereka memilih untuk melanggar batas dan mencampuri urusan manusia. Para Watchers mengajarkan manusia pengetahuan yang terlarang, seperti seni perang, astrologi, dan ilmu goib, yang menyebabkan kerusakan besar pada bumi. Akibat dari pemberontakan ini, bumi mulai mengalami kekacauan dan kehancuran. Para malaikat jatuh tidak hanya menikahi perempuan manusia, tetapi juga memberikan pengetahuan yang seharusnya tidak diketahui oleh umat manusia, membawa mereka ke jalan kehancuran. Nephilim, hasil persatuan antara malaikat jatuh dan manusia, dikenal sebagai makhluk yang sangat besar dan kuat. Mereka disebut sebagai raksasa yang menghancurkan dan menaklukkan apapun yang ada di hadapan mereka. Dalam banyak tradisi, Nephilim dikaitkan dengan kekerasan yang ekstrim dan kekuatan yang tak terkendali. Beberapa teori menyebutkan bahwa Nephilim inilah yang menyebabkan bumi menjadi penuh dosa dan kekacauan, sehingga Tuhan memutuskan untuk menghukum dunia dengan air bah yang dahsyat. Dalam Alkitab dan banyak tradisi lain, Tuhan akhirnya mengirim air bah besar untuk menghancurkan bumi yang telah dipenuhi dosa dan kekerasan. Nephilim bersama dengan para malaikat jatuh dihancurkan oleh air bah ini. Kisah ini menjadi simbol dari kehancuran akibat pemberontakan terhadap Tuhan dan penyalahgunaan kekuatan. Meskipun air bah diyakini telah menghapus keberadaan Nephilim, beberapa teks kuno dan legenda menunjukkan bahwa Nephilim mungkin tetap ada dalam bentuk lain, atau jejak mereka tetap hidup dalam ingatan manusia. Beberapa bangsa purba mengklaim telah bertemu dengan makhluk raksasa bahkan setelah air bah. Cerita tentang raksasa muncul di berbagai budaya, dari mitologi Yunani tentang Titan hingga legenda Nordik tentang Jotun. Mungkinkah Nephilim yang disebut dalam Alkitab terhubung dengan kisah-kisah ini? Di zaman modern, Nephilim menjadi bahan diskusi dan spekulasi di kalangan ilmuwan, teolog, dan penggemar teori konspirasi. Beberapa klaim penemuan tengkorak raksasa dan jejak-jejak besar memicu perdebatan tentang kemungkinan adanya ras raksasa di masa lalu. Namun, bukti fisik yang valid masih menjadi misteri. Selain itu, dalam beberapa komunitas, Nephilim dikaitkan dengan makhluk luar angkasa atau entitas dari dimensi lain
yang konon memiliki teknologi dan pengetahuan luar biasa. Nephilim juga mendapatkan tempatnya dalam budaya populer. Seringkali digambarkan sebagai makhluk raksasa yang kuat dan misterius dalam film, komik, dan novel. Karakterisasi mereka seringkali diwarnai dengan interpretasi yang dramatis, seperti makhluk setengah dewa yang memiliki kekuatan luar biasa. Dalam beberapa karya fiksi, Nephilim bahkan dihadirkan sebagai entitas yang memiliki peran penting dalam pertempuran kosmik antara kebaikan dan kejahatan. Apakah Nephilim benar-benar pernah ada, ataukah mereka hanya simbol dari dosa dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia di masa lalu? Hingga hari ini, Nephilim tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah kuno dan terus memikat imajinasi manusia. Meskipun bukti fisik masih belum dapat menjawab dengan pasti, kisah Nephilim tetap hidup dalam berbagai teks kuno dan budaya populer, membawa kita untuk terus bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Di antara mitos, legenda, dan teks kuno, Nephilim tetap menjadi misteri yang menunggu untuk diungkap. Apakah mereka benar-benar pernah berjalan di atas bumi, atau hanya mitos untuk mengingatkan kita tentang bahaya kekuatan yang tidak terkendali? Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya dengan pasti. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.